Shalom. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh penghubung. Bagaimana kalau minggu yang keempat kita duet, tapi pakai lagu dan bahasa daerah masing-masing. Saya bilang dalam rangka apa? Ini dalam rangka memberikan pengetahuan bagi sebagian jemaat yang sering kali ditinggal pergi oleh kepalanya. Ya, tapi bersyukur karena Tuhan itu baik dalam setiap musim kehidupan kita, selalu saja ada berkatnya dalam kehidupan kita. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang dewasa secara rohani adalah orang Kristen yang selalu memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Siapapun dia, kalau dia sudah lahir baru, kalau dia sudah percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti selalu memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dalam bidang apapun. Nah, namun harus disadari juga bahwa banyak orang Kristen ingin melayani Tuhan, banyak orang Kristen ingin aktif terlibat dalam semua berbagai pelayanan dalam gereja, namun sedikit yang memahami tentang prinsip-prinsip yang benar dalam melayani itu seperti apa. Akibatnya apa yang terjadi? Tidak sedikit juga orang-orang yang pada akhirnya dengan begitu percaya diri dan begitu sangat berani mengatakan bahwa dulu waktu saya melayani Tuhan itu, atau dulu waktu saya menjadi hamba Tuhan itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar beberapa orang pernah mengatakan demikian. Wah, dulu itu kalau waktu saya masih melayani Tuhan itu, dulu waktu saya masih aktif di gereja itu, dulu. Artinya apa? Dulu pernah melayani, namun sekarang tidak lagi. Dulu pernah aktif di gereja, tapi sekarang tidak lagi. Dulu memang dia dipakai Tuhan luar biasa, tapi pada akhirnya dia berhenti dari melayani. Dulu dia melayani Tuhan dengan begitu dia giat dan aktif, namun sekarang tidak lagi. Tentunya ini memang sangat memprihatinkan bahwa ada fakta seseorang yang begitu sangat giat dalam melayani, aktif dalam berbagai pelayanan di gereja, rajin pelayanan, namun itu dulu, sekarang tidak lagi. Dan tentunya fenomena seperti ini kita berdua tidak pernah terjadi di jemaat di tempat ini. Kita berharap bahwa mereka yang melayani Tuhan, khususnya di tempat ini, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh terpanggil untuk melayani Tuhan dengan setia, menyelesaikan tugas pelayanannya dengan baik. Dan itulah sebabnya hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita memahami mengenai prinsip-prinsip yang benar dalam melayani itu seperti apa, agar kita tetap setia pada komitmen kita untuk melayani Tuhan dalam bidang kita masing-masing sampai akhir. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu melayani Tuhan, tema gereja di minggu. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Semua ayat ada dalam slide, silakan diperhatikan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang memutuskan. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Hal itu terjadi di Betania, di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes, murid Yesus yang menulis Injil Yohanes, dalam bagian ini menceritakan tentang interaksi yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan beberapa orang Yahudi, beberapa imam dan beberapa orang Lewi yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk menanyakan siapakah Yohanes Pembaptis itu sesungguhnya. Mereka bertanya karena mereka telah melihat dan mendengar bagaimana Yohanes Pembaptis ini berkhotbah dengan begitu sangat berani, dengan sangat keras dan begitu sangat tajam, dan dia berani membaptiskan banyak orang. Itulah sebabnya mereka datang bertanya kepada Yesus, kamu itu siapa? Apakah kamu itu Mesias? Mengapa kamu berani sekali membaptiskan banyak orang? Kira-kira seperti itu. Tapi yang menarik bagi saya dari ayat ini adalah jawaban yang disampaikan oleh Yohanes kepada mereka. Jawaban yang disampaikan oleh Yohanes kepada mereka bukan sekedar menjawab pertanyaan mereka yang mereka lontarkan kepada Yohanes, tetapi di dalamnya kita dapat melihat ada prinsip-prinsip yang benar dalam pelayanan yang patut untuk kita cermati. Dan prinsip-prinsip inilah yang sebenarnya menjadi dasar yang kuat bagi orang Kristen dalam pelayanan, sehingga dia tetap kuat menghadapi tantangan dalam pelayanan dan dapat menyelesaikan pelayanan dengan baik. Lalu apa saja prinsip-prinsip pelayanan yang benar menurut Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28? Yang pertama, orang yang melayani Tuhan itu dia harus tahu panggilannya secara tepat. Perhatikan ayat 19 sampai ayat 21. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan dia menjawab, bukan. Engkaulah nabi yang akan datang? Dia menjawab, bukan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan bukan karena orang tuanya adalah imam, sekalipun itu benar. Juga bukan karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa dia kerjakan sehingga melayani Tuhan adalah pilihan terakhir yang dia pilih. Juga bukan. Yohanes menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan karena dia tahu persis panggilannya secara tepat. Dan hal ini kita bisa lihat dari pengakuannya ketika kebangunan rohani itu terjadi di pinggir Sungai Yordan seperti yang disebutkan dalam Alkitab. Orang-orang Yahudi besar, kecil, tua, muda, awam maupun imam semuanya berbondong-bondong datang untuk mendengar Yohanes berkhotbah. Mereka datang untuk memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Tetapi ada satu pertanyaan dari orang Lewi pada waktu itu, siapakah engkau? Yohanes bilang, saya bukan Mesias. Artinya apa? Dia tahu persis siapa dirinya. Siapakah engkau? Eliakah atau nabi yang akan datang itu? Yohanes menjawab, bukan. Tidak, bukan saya. Artinya apa? Dia tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dia tahu panggilannya itu apa. Dia tidak mau merebut bagian yang bukan menjadi haknya. Dia tahu bahwa dirinya adalah saksi bagi terang yang sedang datang ke dalam dunia, seperti dijelaskan dalam pasal 1 ayat 8. Namun pertanyaannya adalah, dari mana dia tahu akan hal itu? Mungkin saja pengertian itu datang dari Zakaria dan Elizabeth, kedua orang tuanya, yang menerima berita tentang dirinya dari malaikat Gabriel, kalau kita melihat dalam terminologi Injil Lukas. Tapi bagaimanapun caranya, dia mengerti panggilan Tuhan. Seorang yang mau melayani pekerjaan Tuhan itu, apapun itu, harus diawali dengan pengertian yang tepat. Panggilannya itu apa? Mungkin banyak yang tahu juga ya, atau mungkin ada yang tidak tahu. Ada seorang yang bernama William Carey. Ini dia lahir tanggal 17 Agustus 1761 di Inggris. Dia adalah misionaris pertama yang pergi ke India pada tahun
1792. Tapi saudara tahu, sejak masuk ke India, dia mengalami berbagai macam risiko yang berat. Anak-anaknya harus menjadi korban karena sakit penyakit. Bahkan istrinya sampai menjadi gila. Bahkan dia mendapat kecaman dari pemerintah yang pada waktu itu sedang berkuasa di India. Tapi apakah dia menyerah? Tentu saja tidak. Dia terus maju memberitakan Injil sampai pada akhirnya ada gereja di India. Mengapa dia bisa bertahan dengan itu semua? Karena William tahu bahwa Allah sudah memanggil dia untuk menjadi saksi Injil dia, dan oleh kesediaannya terhadap panggilan itu pada akhirnya dia menjadi pelopor dan bapak misi modern. Dari hidup dan pelayanan William Carey, banyak badan-badan misi yang didirikan di seluruh dunia yang kita kenal sampai dengan saat ini. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang ini ada pelayanan di mana? Oke, ada pelayanan di sini, atau mungkin ada juga punya pelayanan lain, tempat lain di pekerjaan mungkin. Ada pelayanan di mana? Ada pelayanan sebagai apa? Tidak masalah. Yang terpenting dan yang tidak boleh terlewatkan adalah kesadaran kita tentang panggilan kita. Kita harus sampai pada titik yang tepat bahwa kita pernah dipanggil Allah secara pribadi untuk melayani Dia sebagai hamba. Saudara hari ini melayani, renungkan, apakah saya dulu pernah dipanggil untuk melayani Dia atau tidak? Atau karena saya mau ikut-ikutan melayani, ada pembukaan pendaftaran di PAW, ya saya ikut-ikut saja. Tapi pernahkah saudara itu adalah panggilan saudara atau tidak? Saudara melayani dalam bidang apapun harus sampai pada pengertian, saya pernah disentuh oleh Tuhan, pernah dijamah oleh Tuhan, saya pernah dipanggil secara pribadi, secara spesial oleh Tuhan untuk melayani. Harus sampai pada pengertian itu. Kita harus sampai pada titik yang tepat bahwa kita pernah dipanggil Allah secara pribadi untuk melayani. Lihat tokoh-tokoh Alkitab, Nuh, Abraham, Musa, Yosua, lihat Petrus, lihat Yohanes, Paulus, Yakobus, dan semua tokoh-tokoh Alkitab. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang efektif dalam tugas panggilan mereka masing-masing. Tapi kalau Anda simak, semuanya diawali dengan pemahaman yang jelas terhadap panggilan. Renungkan, apakah saudara pernah dipanggil oleh Tuhan secara spesial untuk melayani Dia atau tidak? Yang kedua, hamba Tuhan atau orang yang mau melayani itu harus tahu tugasnya secara jelas. Perhatikan ayat 72 dan ayat 73. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang berseru-seru di padaku, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, sebuah organisasi yang bagus dan bisa berjalan dengan lancar itu bukan saja terletak pada pribadi yang duduk di dalamnya, bukan juga terletak pada struktur organisasi yang ada, tetapi yang terpenting adalah pembagian tugas yang jelas, job desk, bahasa kerennya seperti itu. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, kita tidak bisa hanya tahu saya ini hamba Tuhan, saya ini melayani Tuhan, tapi kita juga harus tahu tugas utama kita itu apa. Petrus misalnya, dia dipanggil oleh Tuhan untuk ikutlah aku dan kamu akan menjadikan bencana manusia. Itu tugas. Artinya apa? Petrus tahu bahwa tugas utama bagi dia adalah mengikuti Tuhannya, dan nanti di kemudian hari ketika proses itu sudah selesai, maka dia harus menjadi bencana manusia. Nah, demikian juga Yohanes. Yohanes tahu tugasnya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa dia adalah suara yang harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 8. Tugasnya adalah dia memproklamasikan Sang Mesias.
Kemudian dalam pasal 3 atau 9 Yohanes menjelaskan bahwa dirinya sebagai sahabat dan mempelai laki-laki. Ada istilah mempelai laki-laki di sini. Dalam pernikahan Yahudi, seorang sahabat bukan saja menemani mempelai itu sampai dia hanya saja menemani atau mendampingi mempelai itu, tetapi dia juga memiliki tugas untuk menyiapkan segala sesuatu berkenaan dengan pesta sampai perjumpaan laki-laki dengan perempuan. Dan sukacita, kebanggaan, kepuasan dari mempelai itu menjadi bagian dari hidupnya. Pendeknya, dia tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, dan dia melakukannya dengan penuh dedikasi dan pengabdian diri kepada Tuhan. Ada dipanggil sebagai hamba Tuhan melayani dalam bidang apa? Pengkhotbah, WL, pemusik, majelis mungkin, pengajar di PPA, guru sekolah minggu, among tamu, pendoa syafaat, peldia dan lain sebagainya. Dalam bidang apapun, ingat, Anda harus tahu persis panggilan Anda, tetapi juga yang bisa Anda kerjakan bagi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Anda secara tepat. Melayani Tuhan itu harus tahu dan mengerti jelas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Lakukanlah pelayanan yang sesuai dengan tugas utama yang diberikan kepada saudara dan saya. Kenali, saya ini tugas utamanya apa? Kalau Pak Pendeta, dia mengembalakan. Oke. Kalau Pak Eko, dia urus PAW dan lain sebagainya. Jadi itu kita harus mengerti dengan jelas. Tugas kita dalam melayani, tugas utama itu apa? Yang ketiga, yang terakhir, seorang yang melayani Tuhan itu dia tahu siapa Tuhannya secara benar. Perhatikan ayat 24 sampai 28. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasurnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, orang mungkin tidak kenal siapa Tuhan kita, sebab mereka tidak bekerja seperti kita. Tapi seorang hamba Kristus harus diawali dengan pengenalan akan Dia secara benar. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, Dia berkata, "Ikutlah aku," dan mereka pun mengikutinya. Untuk apa? Supaya mereka mengenal secara tepat siapa gurunya. Mereka tahu bagaimana gurunya hidup, mereka tahu bagaimana gurunya mengajar, melakukan pelayanan, dan lain sebagainya. Yohanes mengenal Tuhan yang kepadanya Dia bekerja, bahkan dia berkata, "Membungkuk dan membuka tali kasurnya pun aku tidak layak." Perhatikanlah betapa mengagumkan pengenalan dan penghormatan Yohanes terhadap Tuhan itu. Dia tahu bahwa dirinya adalah seorang hamba, bahkan di bawah hamba. Sebab salah satu tugas seorang hamba adalah membuka tali kasut tuannya dan membasuh kaki Tuhan. Namun Yohanes menyadari bahwa melakukan yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba pun bagi dia tidak layak. Ini sebuah penghormatan yang begitu sangat besar kepada Yesus, bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias yang Dia sadari. Aplikasinya apa? Kadang-kadang kita mendengar seseorang berkata, "Kalau bukan karena saya, mungkin semuanya itu tidak terjadi. Kalau bukan karena saya, ibadah tidak berjalan. Kalau bukan karena saya, pelayanan macet dan lain sebagainya." Seolah-olah karena dialah semuanya itu terjadi. Barangkali dia lupa bahwa siapa dirinya sebenarnya di hadapan Tuhan. Dia lupa siapa Tuhan yang dilayaninya. Ingat ini baik-baik, saudara. Jika Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita, maka hanya kepada Dialah kita mengabdi, kita melayani dengan segenap hati.
Sehingga segala kemuliaan, hormat, dan pujian harus jatuh kepada Yesus dan umat kita. Dijauhkanlah dari kita untuk mencuri kemuliaan dan hormat yang seharusnya hanya ditujukan kepada Tuhan. Seperti ada lagu, Dia harus semakin bertambah, kita harus semakin berkurang. Yang kita layani adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan pendeta Samuel Priyotomo. Oleh karena itu melayanilah karena saudara sudah mendapat, bukan karena saudara sudah mendapatkan kebaikan hati dari Pak Pendeta Samuel, bukan. Tapi melayanilah karena Tuhan yang saudara layani itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Jangan melayani karena melihat kebaikan hati Pak Pendeta, Ibu Majelis, Pak Menyus dan lain sebagainya. Karena pada suatu saat saudara akan kecewa. Karena mereka juga manusia, punya kekurangan, keterbatasan. Tapi kalau kita mengarahkan pemikiran kita hanya kepada Tuhan saja, maka tidak susah bagi orang untuk melayani. Hanya Dia saja Tuhan kita, hanya Dia saja bos kita. Melayani di tempat ini, melayani gereja ini dalam bidang apapun, semuanya kita persembahkan hanya untuk Tuhan, karena Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah yang kita tujuan kita melayani hanya kepada Dia. Karena itu melayanilah karena Tuhan saudara adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus saudara. Jadi sekali lagi, kita semua bisa menjadi hamba Tuhan yang sukses dalam melayani Tuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Tuhan. Karena yang pertama, tahu panggilan secara tepat. Yang kedua, tahu tugas secara jelas. Yang ketiga, tahu siapa Tuhannya secara benar. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Amin.